Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari tim sensor cahaya akan menjelaskan tugas kami terkait dengan pemanfaatan sensor cahaya menjadi sensor kecepatan. Sebelumnya mungkin kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari tim kami. Yang pertama dengan nomor NIM 13145 yaitu Yulian Setiaji. Kemudian yang kedua yaitu dengan NIM 13391 yaitu Sri Suwaryana Putra. Kemudian yang ketiga 13141 yaitu saya sendiri Rizka Aditya Rosyadi. Kemudian yang keempat 13449 yaitu Harkanio Adi. Kemudian yang kelima 13051 yaitu Dani Setiawan. Dan yang terakhir 13119 yaitu Tamrin Purba. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemanfaatan sensor cahaya menjadi sensor kecepatan. Yang kami lakukan itu kami membuat dua macam sistem. Yang pertama yaitu sistem analog, kemudian yang kedua sistem digital. Nah, setelah kita akan menjelaskan tentang proyek Sandus kita yang menggunakan analog. Kali ini di sini kita menggunakan 7 segmen untuk sebagai penampil kecepatannya. Kemudian ada timernya di sebelah sini, IC timer. Kemudian ada IC komparator dan sini IC decoding. Jadi prinsip kerjanya LED akan menghasilkan clock yang kemudian akan masuk ke komparator. Kemudian di komparator akan dibandingkan antara yang nilai yang dibandingkan dengan pembandingnya. Kemudian setelah itu untuk mengaturnya kita dapat menggunakan potensiometer sebelah sini. Ini dimulai dengan pembacaan sensor dari sensor fototransistor. Nah, nilai dari fototransistor ini kemudian masuk ke IC op-amp di sini sebagai komparator. Nah, di komparator ini terdapat dua masukan, yang satu sebagai pembanding dan satunya sebagai yang dibandingkan. Ya, nilai yang dibandingkan adalah nilai yang masuk dalam sensor ini. Nah, kemudian ketika nilai yang masuk dari sensor lebih besar dari pembanding, maka nilai yang keluar dari komparator bernilai 1. Sebaliknya apabila nilai yang keluar dari sensor lebih kecil, maka akan bernilai 0. Nah, nilai 1 dan 0 itu tadi kemudian akan dijadikan sebuah clock untuk masuk ke IC timer. Dari IC timer kemudian masuk ke IC counter dan kemudian didecoderkan ke 7 segmen. Nah, namun dalam pelaksanaannya kami mencoba untuk mensimulasikan, yaitu terjadi beberapa kendala, yaitu terkait dengan proses inputan yang diberikan. Dalam sistem ini membutuhkan inputan yang seharusnya lebih dari 500 Hz. Namun kenyataannya kita sulit membuat gerakan yang lebih dari 500 Hz tersebut. Nah, jadi terjadi kesulitan dan akhirnya maka dari itu kami mencoba untuk membuat sistem yang lain, yaitu sistem yang digital. Ini kita menggunakan berbagai alat. Yang pertama yaitu Arduino Uno, kemudian yang kedua sensor cahayanya, kemudian LED, dan kemudian yang terakhir yaitu miniatur rodanya untuk sebagai pembantu kecepatannya. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan terkait dengan program dalam sistem tersebut yang akan disampaikan oleh saudara Harkanio Adi. Kita langsung masuk saja ke program utamanya, yaitu void loop. Jadi program ini yang akan memberikan masukan kecepatan nantinya. Di sini kita menggunakan variabel A 0, kemudian ada I kurang dari 1000, maksudnya di dalam satuan microcontroller kita menggunakan satuan milisecond, sehingga untuk mengatur tiap detiknya kita menggunakan 1000 milisecond. Jika kita convert nanti hasilnya akan memberikan 1 second. Kemudian LDR analog rate A0 itu maksudnya inputan datanya akan diberikan pada pin Arduino A0. Kemudian if LDR 500, kemudian LDR 0, else if LDR 600, LDR sama dengan 0, else LDR sama dengan 1, maksudnya LDR akan memberikan input 1 ketika nilainya berada di antara 500 hingga 600. Jadi ketika LED terbaca intensitasnya sekitar 500 hingga 600, maka
LDR akan membaca intensitas sebagai 1 sehingga kecepatan akan tampil pada layar COM26. Kemudian untuk rumusnya sendiri akan dijelaskan oleh saudara Tamrin Purba. Kita lihat di sini itu rumus kecepatan. Sesuai yang kita ketahui, rumus kecepatan itu jarak per waktu. Jadi kami mendefinisikan di sini jarak itu sebagai A dikali 5,1147. Nilai tersebut merupakan konstanta jarak yang kami ambil untuk mendapat nilai maksimum dari sistem yang kami buat. Nah, di sini ada kita lihat ini ada 8 lubang untuk menimbulkan cahaya dari supaya LDR-nya itu membaca tiap lubang-lubang yang akan menghasilkan clock-clocknya. Nah, untuk simulasi lebih jelasnya akan dijelaskan oleh saudara Sri Suarayana Putra. Mari kita coba simulasikan ketika cahaya LED tidak terkena pada LDR dan pada keadaan diam, maka pada outputnya akan menunjukkan 0, angka 0. Hal ini didapatkan dari listing ini. Ketika intensitas cahaya kurang dari 500, maka akan bernilai 0. Nah, selanjutnya ketika intensitas cahayanya terkena 100% dan ditangkap oleh LDR, maka di outputnya juga akan menghasilkan 0. Ini didapatkan dari listing ini. Ketika LDR mendapatkan intensitas cahaya sebesar 600 atau lebih, maka nilainya juga akan 0. Mari sekarang kita coba memutar secara perlahan. Ketika diputar secara perlahan, maka outputnya akan menunjukkan sekitar angka 0,5. Lalu kita akan mencoba memutarnya lebih kencang lagi. Dapat dilihat di outputnya sekitar 2 km per jam. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.